Kisah kaum Sodom di masa Nabi Lut dengan mudah dibinasakan oleh Allah. Mereka dilempari batu dari tanah yang terbakar. Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin menjelaskan, ilajul farji fil farji yadkhulu fihi liwat wa huwa minal fawahishil kabair. Ya, artinya memasukkan vagina ke vagina, termasuk juga di dalamnya liwat homoseksual pria, adalah bagian dari perbuatan keji dan dosa besar. Dari sini kita tahu, di dunia saja hukuman untuk pelaku homoseksual sangatlah besar. Belum lagi azab akhirat. Azab pedih neraka akan menunggu para pelaku LGBT. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza kathral lutiyatu rafa'allahu 'azza wa jalla yadahu 'anil khalqi fala yubali fi ayyi wadin halaku." Ya, artinya, jika perilaku kaum Lut sudah menjalar, Allah SWT mengangkat tangannya dari makhluk. Ia tidak peduli mereka akan binasa di lembah mana saja. Seperti yang kita tahu, kaum Nabi Lut tidak hanya dibinasakan dengan dilempari batu saja, tetapi Allah juga membutakan mata mereka, membalikkan negeri mereka, dan membinasakan dengan suara guntur yang sangat keras. Para sahabat Nabi juga menentang para pelaku homoseksual. Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikisahkan bahwa dahulu Khalid bin Walid pernah ditugasi Khalifah Abu Bakar untuk memberantas pengikut Nabi palsu di pelosok tanah Arab. Ketika itu Khalid bin Walid menjumpai adanya lelaki homoseksual yang menikah sesama jenis. Perbuatan ini tentu sangat dilarang dalam Islam. Beliau lalu menulis surat kepada Khalifah Abu Bakar berkenaan tentang penyimpangan itu. Setelah menerima surat, Khalifah Abu Bakar lantas mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Dalam musyawarah itu, sahabat Ali bin Abi Thalib mengemukakan argumen yang sangat keras. Sahabat Ali berkata, "Kejadian ini hanya pernah dilakukan oleh satu umat, dan kalian telah mengetahui apa yang Allah lakukan untuk mereka. Saya mengusulkan agar mereka dibakar saja." Dari hasil musyawarah itu, Khalifah Abu Bakar kemudian mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid agar membakar pelaku keji itu. Dan benar saja, setelah menerima balasan surat, Khalid bin Walid lantas membakar orang-orang homo itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah dan Rasulnya sangat mencela para pelaku homo. Allah SWT berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?" Pembukaan harus bagus, silahkan Ibu Reda Marbun. Saya tidak bisa berbicara banyak dikarenakan tenggorokan saya perih. Ya. Oke, nanti itu kocek lemon tuh sama madu, Po. Jadi Satu kantor pada batuk semua. Tadi mereka pada lomba batuk soalnya. Iya. Betul, gatal banget. Itu harus. Aku tuh kalau nggak batuk nggak itu aku sering satu-satu sekali-sekali aku kocek gitu. Nah, tapi kalau sudah batuk kayak gitu, usahain entah mau tidur gitu nanti biar tenggorokannya nyaman guys ya. Begitu ya. Buat Mpok Nur lekas sembuh dan tetap keep stay healthy ya. Nah, jadi kita akan mulai pelajaran kita guys ya. Selamat malam ya buat sepatunya udah nyampe. Terima kasih banyak. Makan malamnya udah semua. Terima kasih semuanya. Aku dikasih duit sama Bu Pukimi 10 juta. Terus dikasih sepatu. Terima kasih semuanya. Oh, ini keluar lagi ya. Lagi ini bener-bener gue gatel. Tadi Chris sudah kasih itu si resep, udah aku beli. Agak ngantuk. Itu ketendang tadi apa? Aku pencet itu tadi setting. Biasa tangan gatal. Ya. Jadi ya terima kasih juga ya. Dan ini anniversary 1 years ya about
bukber accident of lesbi Mario Hari Putra. Jadi ini memperingatkan kita setahun sudah almarhumah lesbi ya, yang sudah melakukan segala huru-hara. Kita kira ini manusia selama ini guys ya, ternyata hanya seorang pecundang yang dia pikir gara-gara uangnya segala masalah akan bisa diselesaikan ya, dan segala orang bisa dikondisikan dengan membayar-bayar kepala gitu ya, recehan gitu. Jadi nanti juga ada saatnya ini si lesbi ini bakalan perang dengan si ondel-ondel Paris, pasti bakalan, karena ini orang tidak labil guys ya, ini otaknya sangat picik dan sangat busuk ya. Jadi buat Bu Pukimi silahkan merapat Bu Pukimi. Support terus. Oh oke, thank you Mas Bram ya. Oke ya, malam good kontennya mengedukasi juga bisa memperkuat keimanan. Oke ya ya. Jadi ya ini kan jadi di sini kita tuh belajar semuanya. Jadi tidak ada lagi, ini aku sambil makan kacang ya guys ya. Jadi tidak ada lagi di antara kita itu berteman, jangan pernah ada yang disumput-sumputin ya. Lebih baik to the point ya. Seperti kejadian waktu aku sebelum jauh-jauh, aku masih baikan dengan si lesbi ya. Ya, tapi kalau masalah lesbinya itu kan gue udah tahu gitu ya. Waktu itu kan ada orang yang mengajak aku harus live gitu ya untuk mengklarifikasi tentang semua fitnahan atas X ya, X mantan-mantan personal channel Bibit Dosa itu kan waktu merosting aku habis-habisan di channelnya si Beruk. Nah, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau. Ya, nantilah dipikirkan gue bilang seperti itu ya. Aku tidak mau. Aku bilang ke orang itu, ya orang itu baik sih ya, baik. Bukan berarti menjerumuskan saya gitu. Karena mereka tidak percaya ya atas semua fitnahan itu. Nah, jadi tapi aku ya nanti ya akan aku pikirkan gitu. Tapi sebenarnya itulah prinsip saya, tidak mau sembarangan naik ke channel sana, naik ke channel sini, enggak. Ya. Nah, jadi seperti kejadian tadi malam ya, atas kesaksian dari Mas Boy Boy dengan Bu Pukimi, ternyata si Mandul ditelepon ke channelnya si Beruk, ditelepon, oke lah, ditelepon si Beruk, dan mau, oke lah, dia di sana tidak minta maaf, cuman diinterogasi mungkin ya, semua orang menanyain dia, oke lah, yang berkepentingan di situ si Beruk, ya, si Beruk rupa. Tapi kita harus menganalisa guys, ya, kenapa segampang itu si Mandul mau ditelepon secara sembunyi-sembunyi seperti ini oleh seorang Beruk, ya, karena tidak menyelesaikan masalah, ya, ya. Jadi harusnya trik yang paling bagus untuk kepentingan bersama harusnya nge-live aja di channel si Beruk, ya. Jadi gentle. Di situ undang Mas Oji, undang semuanya di situ. Mas Oji kan sudah bisa mewakili beberapa ya channel, ya.
Nah, di situ kan sekalian harusnya si Mandul sudah bisa meminta maaf di situ, ya. Karena setidaknya segimanapun ya, sepicik apapun mulut si Mandul, si tukang aborsi itu di sana untuk mengklarifikasi, ya. Mungkin di situ dia, iya itu kan idenya si Lesbong, itu kan idenya si Kloso, pasti begitu kan waktu ditanya-tanyain kan? Hmm? Pasti dia sudah menjelek-jelekkan saya ke si Sempak atau udah pasti, udah saya yakin karena mulut busuknya si Manduli ini kan kurang ajar ini. Tapi Ya, sebenarnya kan jadi yang pengen banget datanya Sempak itu si Bego. ya, iya Yang pengen betul. ngebalas Nah, banget jadi Bego. jadi gini, ya. Di sana dia secara sembunyi-sembunyi seperti itu telepon-teleponan, akhirnya kebongkar kan sekarang. Oke lah, yang berkepentingan di situ yang menelpon yaitu si buruk rupa, si beruk, ya. Tapi segampang itukah si si Mandul ini ke sana walaupun si beruk di situ tidak berkata-kata, ya. Oh iya, oke, PS ya, Mbak Pinta, thank you ya, ya. Selamat malam juga ya, Mbak Pinta ya. Nah, jadi kalau menurut gue masalah ini tidak akan pernah selesai dan bubar kalau biang-biang keroknya ini sampai kita tunggu sampai stroke. Ya, karena kita tidak akan mau. Karena kita Jahat gini banget loh. sih lu, Breda. Kita tunggu Ya. sampai stroke. Ya Allah ya Rob. Karena gini loh, yang memulai kan mereka-mereka semua. Karena gini, Betul. ya, waktu Iya. kasus Lisali, ya, aku ngajakin ini si Mandul ini nge-live. Tapi, ya, karena beberapa hari dia tunggu si Lesbi tidak nelpon dia, tidak merespon dia bikin langsung saya yang jadi terdakwa. Dia tusuk saya lewat si Pincong. Ya, padahal salah saya ke dia nggak ada. Saya nih, sumpah demi Tuhan, saya tidak pernah menghalang-halangi si Lesbi untuk berdamai dengan dia. Tidak. Justru saya ajak waktu itu live, ya. Tapi dia bikin si Pincong untuk menusuk saya. Makanya sampai kapanpun saya akan menghancurkan si Mandul, ya. Dan dia kondisikan seorang si Gembelewer untuk menelepon si Lesbong supaya si Lesbi dan si Mandul ini berdamai. Ya, sedangkan si Lesbi sudah dendam berkarat sama dia, bukan karena saya menekan-nekan si Lesbi, enggak. Itu murni perdebatan peperangan antara si Mandul dan si Lesbi. Ikut campur tangan saya tidak ada. Siapapun tidak ada ikut campur ya di kasus itu, tidak ada. Pure peperangan antara si Mandul dengan si Lesbi. Tapi bisa-bisanya saya jadi terdakwa, saya habis ditekan oleh seorang Pincong. Itulah piciknya si Mandul ini. Makanya kenapa saya terlalu banyak untuk menghina si Mandul ini. Karena dia menyuruh-nyuruh orang untuk menyerang yang tidak berdosa terhadap dia. Itu piciknya si kurang ajar ini. Jadi biadab. Tapi dengan suaranya yang kayak kejepit kucing itu dan juga menangis, nanti bisa-bisa dia nanti orang terkesima gitu loh, iya kan? Tapi karena mulut si Kloso ini kayak kurang ajar, kayak preman yang di Sambo sana, wah buruk kan? Sembarangan, tidak sopan, tidak ini. Emangnya gue pendeta, emangnya gue ustazah? Hah? Ini medsos, guys. Iya. Jadi ini ya, orang-orang seperti ini harus kita hindari, guys. Ya, harus kita hindari. Kenapa? Semurah itukah seorang Mandul kok bisa sembunyi-sembunyi diinterogasi oleh orang-orang dengan undangan seorang beruk? Poinnya apa, Bu Reda? Poin si Reda mengundang itu apa gitu? What's the point gitu? Iya, maksud poinnya si Mungkin beruk gini itu kan kali ya. gini. Mungkin gini kali ya, dia membiarkan udah ntar lu hajar si Nur.
melalui kata-kata kayak dia juga melakukan hal yang sama. Udah lu hajar tuh si mandul. Kayak begitu kali dulu. Udah lu masuk dan lu bebas mau ngapain dia. Kayak begitu kali ya. Ya kan dulu juga begitu Ya. kan? Hmm. Enggak, gue lagi nggak tadarusan karena gue lagi sakit ya. Aku lagi ketularan dari satu temanku yang sakit parah. Jadi tadi semuanya pada nggak masuk, gue yang kena beban ya. Jadi gue yang kena batuk, semua satu kantor batuk semua. Nah, jadi Gembelewer bilang Tante Reda sombong. Iya, loh. Kalau kayak tante ini sombong, Bu Pukimi naiklah kau sayangku. Aduh, ya ampun. Udah taraweh tadi, udah beres. Udah. udah selesai kali tarawihnya udah dari tadi. Iya, udah tadarus. Uncle Chris, ya ampun, udah naiklah kalian berdua lah. Jadi gini, ya. Seorang ini berbahaya ini, ya, karena dia kan selalu, ya, coba mengundang seorang si mandul, ya, untuk menginterogasi, ya kan? Kalau gini, kalau untuk gentle, semua Kayaknya sih, publik karena gini, kayaknya buat sebentar, nanyain kamu deh Bu waktu Reda, kita kayaknya. berperang, kita kan di live semua. Kenapa sembunyi-sembunyi? Gentle naik live gitu loh. Tanyain di situ. Bagaimana itu si Kloso? Beruk. Mandul gitu. Harusnya si Beruk dong yang bertanya. Jangan si Sompok, jangan si A, si G, si B dan Z. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Dia pengen informasi kamu kayaknya. Pengen informasi kamu kayaknya. Iya, pasti itu, pasti. Kalau itu mah udah pasti, ya. Kenapa kamu berantem? Kenapa kamu bercerai-berai sama si Bego? Kenapa? Iya. Pada poinnya itu sih sebenarnya. Buka cam dong. Aduh, Tante Reda jadikan gembelewer babunya. Iya, emang mukanya kayak babu si Liu. Jadi memang cocok. Iya. Malam Kak Nita, semoga pelayanan di gerejanya mendapatkan amalan baik hidup lebih baik didekatkan oleh jodohnya. Emang selama ini jauh jodoh apa? Aduh, Uncle Chris, siapa lah yang mau kasih muka bakso ini, ya? Napasnya bau, badannya bau, ya? Kulitnya kudisan, ya? Kulitnya buduk, ya? Jadi, nah sekarang nanti aku dibilang jahat, ya? Nanti aku pasti dibilang jahat. Ini yang ku bilang ini bukan ngada-ngada, guys. Ini asli. Pikir pelayanan Playboy. Lu pikir di majalah Playboy apa? Si Liu kadang-kadang ngeselin, kadang-kadang lucu. Jadi gitu. Jadi nggak ada poinnya waktu mereka ketemuan yang sembunyi-sembunyi itu. Berarti acara-acara seperti itu buat seorang Kloso itu adalah acara pecundang. Ya, acara pengecut. Naik tuh segitu banyak orang, naik di live. Kan ada itu aduh, ini sayangku. Iya nantilah sayangku. Ini lagi ngebacot. Aduh, suamiku udah nge-WA. Iya nanti. Nah, gini. Di situ kan si Beruk kan ada warung. Iya kan Beruk? Kenapa harus sembunyi-sembunyi dan kamu diem? Kamu cuci tangan kan? Orang-orang lah yang menginterogasi si Mandul. Si Mandul and the gang. Ya. Itulah taktik busuknya si tua bangkai ini. Padahal udah tua, iya kan? Nah, nanti dibilang Beruk, nanti dibilang kasar lagi. Iya kan? Daripada gue dibilang kuda, coba dari mana? Coba apalah sebagai poin salah satu yang bisa untuk disebut bahwa si Kloso itu seorang kuda. Gak ada guys. Tapi kalau dia Beruk itu memang permanen. Permanen itu. Kita nggak salah bilang Beruk itu si Bilong itu si Bella Sapira itu si Beruk.
memang itu adalah gelar permanen buat si Beruk. Coba. Hmm? Bukankah si Mandul yang ngetawain kamu? Yang alonku ada lima. Ele. Begitu-gitu suamimu? Hah? Coba. Bukankah itu bukan si Mandul? Lupa kamu Beruk? Lupa kamu? Yang naik-naikin fotonya itu bukankah si Beruk? Dengan si Blangkon dan si Lesbi, saya hanya ketawa-ketawa. Saya ikut, ya kan? Kalau yang naik-naikin foto suami apa itu kan si Lesbi dengan si Mandul. Lupa kamu Beruk? Apa kamu udah amnesia Beruk? Coba Beruk, coba congkel dulu itu otakmu itu Beluk. Beluk. Coba. Gimana? Kenapa nggak di warungmu? Coba nge-live, langsung interogasi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena itulah otak kalian pecundang. Saya tidak membela siapapun di situ, tidak ya. Seorang Mandul, seorang Beruk enggak. Buat saya kalian itu sampah. Iya betul, iya si Beluk itu ngelontorin modal tapi duitnya belum diguntingin. Iya betul, sok-sok kaya, orang hanya pencuci pantat. Alah. Coba, hmm? Itu kalau di Indonesia disebut apa tuh kayak ART kayak gitu kerjaan seperti itu. Nah, coba, oke lah, di situ tidak ada maaf-maafan, tidak ada di situ. Hah? Tapi pertemuan kalian itu di situ ya, di situ menampilkan bahwa benar-benar kalian itu adalah hanya pecundang. Naik dong live seperti si Kloso. Semua menyerang. Wow, dari mana-mana itu angin bohorok, angin puting beliung. Hah? Coba berapa hari gua diterkam terus? Gak mundur gua. Tetap gua naik. Coba. Semua menerkam. Nah, si Kopral Jono tuh udah nyungsep kan? Tuh, mati satu-satu semua gara-gara si Kloso. Si Lesbi, kemana sekarang? Nyuruh si ondel-ondel. Coba. Iya, si Beruk itu suster ngesot. Chris Bureda host tunggal malam ini. Turut berbelasungkawa karena hari ini Nur batuk. Aduh. Malam Pak Pedas panas, monggo bincang-bincang. Benar nggak itu uang 3 juta Itu yang benar barang nggak tak sih tuh kunjung Pak datang? Pedes panas itu? Aku kaget ya, jahat banget ya. Kan kamu udah Aku dipinjemin 3 juta rupiah. Terus dia nyuruh-nyuruh si janda Bangka Belitung itu untuk merosting si Pokimi. Itu jahat loh manusia loh. Sumpah. Nggak iya, pandai balas budi seseorang. Asli jahat emang. banget sumpah. Asli Iya. jahat. Itu ya, aku yang tahu loh Mpok dulu itu. Itu sering dikasih uang bekal sama si Bu Pukimi. Aku tahu, kami sering dulu video callan berempat Kenapa sama begitu si ya tuh orang? Sempak. Eh, itu Maksudnya, makanya. kenapa jadi jahat begitu kan? Harusnya kan pandai-pandai membalas budi seseorang dong. Bukannya malah Hmm. karena malu dibuka aibnya atau gimana. Harusnya kan minta maaf kalau memang misalnya gini ya, Bu Pukimi maaf saya belum bisa bayar misalkan gitu. Nggak apa-apa, Bukan, semua orang tuh itu Hah? apa minyak barang. kayak Iya barang. barang. Dia nggak usah Jadi bilang. Dia bilang uh, nih, Bu ini misalkan barangnya nggak ada, jadi saya balikin aja ya uangnya. Tapi karena uangnya udah kepake, jadi saya minta tenor waktu. Maksudnya ada omongan lah, maksudnya attitude maksudnya. Kalau kayak gitu kan mungkin lebih apa ya? Sebenarnya mungkin Bu Pukim itu udah sabar.
dia tidak mau mempermalukan temannya gitu. Tapi alangkah baiknya dia tuh bijak menghubungi si Bu Pukimi, Bu, saya sedang susah, nggak apa-apa lah maksudnya, tuduhin gitu maksudnya. Ini kami itu udah akrab, tapi memang sebenarnya setelah masuklah si Lesbong, itulah yang bikin huru-hara. Dulu malah pernah aku jodoh-jodohin ini si pedas panas ini ke adik ipar aku dulu. Cuman gini, si pedas panas ini juga kan dia kan habis kan ngeiniin aku kan, padahal aku nggak ada salah loh ke dia. Nggak pernah aku eh, macam-macamin ke dia. Nah inilah ketahuan kan, jadi manusia-manusia pecundang yang tidak punya attitude sedikit pun ya begitu ya. Bener Jadi Cekero, Pak Pedes itu santun. Iya, dia suaranya sopan banget, tapi kesopanannya, saking sopannya itu bikin pengen gigit jantungnya gitu kan. Seperti itu kan, Chris? bukan terbalik itu Uncle Chris. Nipunya itu nomor satu. Nipunya nomor satu. Iya. Niatnya emang udah nipu. Betul Bang Opi. Iya Chris, kakap juga sepertinya ya. Iya betul Caroline, iya. Iya. Alam Betul. Bawati, Ternyata pedas napi Mbak. juga penipu online juga. Iya betul, Siulio. Iya, penipu online ya. Chris, maksudnya jadi gue baru inget waktu itu dia membebaskan pamannya Lurah ketangkep karena dituduh sebagai penadah atau apa gitu ya, motor apa mobil gitu lupa gue. Tapi dia dibebasin sama watinya gitu karena di kantor polisi begitu. Masalah dia pengecara atau tidak, gue kurang paham ya. Cuman kalau memang dia kalau ngomong memang pedes banget, pedes, julidnya minta ampun. Dan mungkin kalau ngomong sama polisi mungkin juga bisa nggak tahan juga dengar kupingnya gitu kan, bisa nyilet hati kali. Makanya mungkin paman itu bisa dibebaskan gitu kan. Gue mah nggak percaya Siulio Pamanwati ditahan di Bangladesh. Ya kan pamannya bolehlah dibebasin. Tapi kalau berbicara hukum sih oke-oke aja sih dia. Cuman jangan dihantam teman sendiri gitu loh. Itu yang amat sayangkan ya. Amat sangat disayangkan. Jangan dihantam teman sendiri. Udah diojok-ojokin, dicebur-cebur, habis itu temennya ditinggal. Kan kurang ajar itu namanya. Nggak boleh kayak begitu. Iya. Jadi kan gini, waktu mereka pertemuan itu kan pertemuan yang kalau menurut gue itu pertemuan apa ya, hasilnya yang hampa gitu loh. Kalau menurut gue, karena kita ini kan saling berperang itu kan di live ya. Jadi apapun hasilnya ya udah di live kan, karena kan si Bro ada channel. Kenapa sembunyi-sembunyi kayak gitu? Dan dia seolah-olah yang berkepentingan pada saat menelepon itu ternyata kan tidak ada hasil gitu loh. Dan karena udah gua tahu bahwa gengsinya si Mandul ini kan tinggi, kan itu nggak akan mau minta maaf apapun itu, nggak itu kan bukan tipenya si Mandul. Namanya juga setan. Orang kalau iblis kan gitu. Nah, kalau punya salah sama orang mah lu ngaku aja, ngapain lu cari pembelaan sini cara sini. Ngapain lu harus ngaku kesalahan lu. Iya. Gimana? Itu jadi gini, Bu Pukimi saya mau nanya, apakah kalau waktu itu kan pernah kan kalian bertiga kan, terus dia bilang kamu harus memaafkan Fandi, lihat bosmu aja memaafkan ya, karena masalahnya si Boy nggak ada masalah sama gue ya kan. Tapi si Fandi itu kan nyerocos saja, makanya dia diturunin kan waktu itu, gue inget banget. Tapi kalau untuk si perempuan seletar itu ya tidak ada maaf, itu hak gue. Berarti di situ mereka itu mungkin gue naikin juga setengah kali ya, itu mungkin udah mereka tuh udah dikumpulin sama si Bella itu. Mereka udah bergumul itu, makanya mungkin si Sempak ini mau ngarahin gue, kenapa Ampo kena roasting Vincent pada saat itu kan. Gue bilang ya Nadia udah Po sekarang si Vincent roasting aja gitu. Terus gue roasting tapi nggak begitu parah sih. Terus kemudian Sempak bilang gini, kenapa Ampo roasting si Vincent?
Kenapa gue juga gak tahu, lu kenapa naikin channel Bibit Dosa? Ntar begini begini. Ya udah gue nurut tuh sama si Sempak. Gue hapus lah tuh itunya apa namanya videonya. Tapi mereka tidak memberikan penjelasan yang jelas. Nah, disitulah huru haranya dinilai. Ya, banyak kesalahpahaman sebenarnya. Banyak Iya, kesalahpahaman. di situ kan Empok udah dikhianati. Sementara mereka yang sudah telepon-teleponan dengan si Beruk, Iya. dengan si Mandul, tapi nuduh Empok sudah baikan dengan si Lesbi dan gua. Apalagi pertemuan yang disebut pertemuan tanggal 26 itu kan udah kurang ajar. Boro-boro orang Bu Reda juga sih ngata-ngatain gue, kan Nadia kan ngomong gini, dia masih ngata-ngatain kamu Po, karena memang dia benci sekali dengan kamu. Ya udahlah, biar aja, mau gue pikirin, pokoknya gue nggak mau dihubung-hubungkan siapapun ya, baik maupun si Iya. Bego maupun si Reda Marbun. Gue terima lu karena lu gentle, itu doang. Itu sama seperti Reda Marbun datang ya, Bu Reda Marbun memang gue blokir, makanya dia nggak bisa hubungin gue, melalui Chris baru bisa. Si Nadia memang itu apa namanya, ngechat langsung dia by apa Instagram begitu. Iya. Dan lupa sempet ngeblokir lagi. Dulu udah gue blokir itu karena gue tahu pasti dia akan bela Mandul, dan pokoknya kalau gengnya Mandul itu semua udah gue blokirin, udah gue blokirin. Okimi. Iya, jadi Wati Babu mimpin sama senior. babu agar liar. Emang kayaknya dia bukan babu deh, kayaknya apa ya, kayaknya dia nggak, bukan babu deh Christopher. Dia kan suaminya itu kan orang apa ya, orang yang hitam itu apa namanya, India apa Bangladesh, lupa gue. Warnanya hitam lakinya. Lah, Laki jadi gitu ya. Jadi memang tipu-tipu dan juga cuci tangan gaya si Beruk ini memang sudah permanen kayaknya. Mungkin itu udah mau dibawa mati ya kayaknya. Lama-lama nanti hidungnya nanti lupa dia di mana gitu. Jadi nasi nanti dimasukin ke hidungnya gitu. Chris, Nah, itu iya, kan Chris, aku mau nanya dong, Chris. Apa tujuan Sempak men-chapter lalu terus menggibahin saya di channel Bella? Tolong naik dong. Saya pengen tahu penjelasannya kenapa itu dari grup saya. ya udah jelas mereka itu memang mau menjatuhkan Empok. Ya ampun. Mbak Wati statusnya gantung Nur, Chris mandorin para babu ya, bawa pentungan hansip sama. Suaminya Bangladesh, mau aku juga kenalin ke Taman Victoria. Taman Victoria emang ada apaan? Taman buku ada si Mam. Taman Victoria ada apaan? Pokoknya Iya. pokoknya dia suaminya itu antara orang, ya pokoknya gitulah, orang-orang, gue nggak bisa ngomong ya, gatel banget, antara Bangladesh atau apa gitu, pokoknya India ke Bangladesh, ke Bangladesh ke Bangladesh Bangla orang bilangnya Bangla. Kok Mbak Wati statusnya gantung? Maksudnya status apa, Uncle Chris? Status yang mana? Mbak Wati wanita idaman. Iya, cantik Idaman dia, siapa? cantik, orang mudanya cantik banget. Saking cantiknya Mbak mulutnya juga cantik banget itu dia. Cantik Mbak dia. Kuat di sana ditakutin babu, ketua geng kompak babu. Tapi kayaknya bukan babu, dia kayaknya jualan itu apa namanya? Cilok, kayaknya jualan cilok dia. Jualan cilok dia. Hah? Dia Cilok. jualan cilok, dia bukan babu. Kamu sembarangan aja ngomong dah. Dia tuh jualan cilok yang dipakein cabe, cilok. Apa itu? Emang dia di mana? Gue mah ini ya nggak tahu ya siapa si Wati itu. Jadi ya sorry aja. Wati itu wanita cantik di Hong Kong. Karena semua orang Hong Kong itu jelek, cuma Wati doang yang cantik. Dia kayak ratu. Dia kayak ratu Ya, ini. Kak. Kayak Ya kalau ratu. wanita ya pasti cantik atuh. Masa ada wanita ganteng kok? Ya iyalah. Iya dia. Emangnya si lesbi sok-sok
mau nyolok, terus suruh-suruh si Mas Oji pakai rok, taunya si lesbi yang pakai rok aslinya permanen. Bahwa harusnya netral, nggak boleh asal mangap. Saksinya banyak, Wati, saksinya banyak. Dia beliin kaos. Ya dia beliin kaos, orang gua kagak mandi seharian, lu gimana sih? Saat pulang sampai malam, siapa yang gaji gua? Tenaga itu mahal, bro. Tenaga capek, bolak-balik, capek. Lu pikir kagak capek gua sampai pilek-pilek gua waktu itu. Udah mengorbankan kerjaan gua tinggal. Coba. Jualan ketoprak. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak percaya, tanya ukuran sepatu gede dari Chris. Makanya Cucok bawa kampak diselipin pinggang. Emang suka bawa kampak dia? Ngapain? Mau motong pohon? Oh, dia mau motong pohon. Wati Wah, cantik, cantik. saking cantiknya mulut kayak bebek, wala. Untuk kayak bebek. Ya kan bebek ada yang cantik juga, bebek cantik lah jadinya. Astaga, ya ampun. Yang si Caroline katanya jualan ketoprak. Uncle Chris katanya jualan tahu gejrot. Wah, lumayan ya. Lumayan jualannya Coba ya. sekarang gini. Itu kan si Jereng kan deket tuh sama si Bego. Nah, sekarang saya tanya nih, Wati sama Sempak. Seandainya kalau Bella baikan sama Bego, apakah si Wati mau nerima Bego? Apakah si Sempak mau nerima si Bego? Itu pertanyaan saya. Sebegitu bencinya kamu sama saya, kamu menuduh saya baikan sama Bego. Padahal berhubungan mulut nelpon aja nggak pernah. Nah sekarang pertanyaan saya, si Jereng deket sama si Bego. Nah misalkan si Jereng mungkin Bella sama Bego. Saya mau minta pendapat kalian itu. Ketika tahu si Bella baikan sama Bego, nah pendapat kalian, nah, apakah kalian akan menjauhi si Bella atau sama dengan Bella? Itu pertanyaan saya, Bella. Kan selama ini kamu nuduh-nuduh saya baikan sama si Bego, perihal dihapus. Wajar kalau gue hapus. Karena apa? Gue punya hak menghapus. Mau ngasih pun gue punya hak. Gue punya hak karena kalau mereka gue adu-adu makin panas lah itu mereka. Tapi kalian di sini. Memang di situ waktu si Mandul dikasih, waktu si Bego ngasih saya duit bukber, Mandul itu panas banget. Apalagi ditambah dia si Bego ngasih panas, Pak, misalkan ngasih uang untuk menghantam, tambah lebih panas lagi. Tapi kan kalian poinnya nggak paham. Jadi kan mereka baku hantam. Pasti otomatis dengan cara seperti itu. Si Mandul itu kan tipe orang yang nggak mau kalah. Pasti dia akan nyerang tuh akunnya si Maulan. Di sini Sempak harus belajar. Di sini Bella harus belajar. Saya udah ngajarin kalian waktu itu. Ini perempuan. Udah, Mpok, nggak usah dakwahin itu setan-setan itu, nggak ada itu artinya itu. Alah, pokoknya yang sudah bertelepon-telepon dengan si Mandul ya, sudahlah. Buat gue tuh sudah game over, sudah. Tidak ada artinya. Si Beruk itu ya, si Beruk tak ada artinya didakwahin itu si Beruk. Karena otak si Beruk itu ya 20% itu otak manusia, 80% itu otak nyenyet, makanya dia beruk. Nah, begitu toh. Maksud gue, apakah kalian masih stay atau meninggal Bella? Nah, ini pertanyaan dari gue. Ya, pertanyaan dari gue gitu. Nah, kalian akan stay dengan si Bego atau meninggalkan Bella? Sama kalian mendapatkan rumor bahwa saya baikan sama si Bego dan kalian ngeblokir saya, nggak ada masalah. Saya blokir lagi. Orang gua nggak salah apa-apa. Yang kalian nih salah sendiri. Lu berasumsi sendiri. Tanya kata Bu Risma, makanya jadi orang jangan dengerin orang yang nggak jelas, masuk-masukin orang nggak jelas. Lu pada malu sendiri kan? Pada malu sendiri. Chris, beda di dolar AS sama dolar Hong Kong. Iya, jadi ya orang ini sudah tidak bisa kita pegang omongannya. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Nggak bisa. Karena
kalau menurut gua ya, untuk mengakhiri semua perseteruan ini, alangkah baiknya ya, waktu ada niat si Beruk untuk menginterogasi si Mandul, udah live-kan gitu loh. Jadi semua orang tahu, jadi tidak ada yang tersembunyi gitu loh. Ya, live-kan, tanyain si Mandul. Nah, jadi apa yang keluar dari mulut si Mandul, semua orang mendengar. Ya, semua dunia mendengar. Karena peperangan kita ini kan dunia mendengar, Beruk. Ya, kenapa kalian sembunyi-sembunyi bertelepon-telepon seperti itu? Hah? Coba, macam Nah, mana itu, Beruk? Hmm? Apakah sudah menyelesaikan? Malah bikin semakin huru hara, ya. Akhirnya itulah yang memisahkan kamu, Beruk, semakin membuat Mas Uji semakin murka. Beruk, ya, Beruk, karena kamu juga mengata-ngatai Mas Uji di live-nya si Janda Babel. Nah, apa rencanamu di situ, Beruk? Memanggil seorang Madul dan gengnya, kamu interogasi. Apa hasilnya, Beruk? Tidak ada, Beruk. Nah, malah jadi makin Beruk, dijauhin semua orang jadinya. ya, Salah jadi dia tuh, Beruk. salah. Ah, jadi Beruk, hmm? Apa hasilnya tidak ada, ya. Harus live dong. Ngapain sembunyi-sembunyi seperti itu? Karena peperangan antara kita selama ini di live gitu loh. Jadi semua dunia mendengar. Mungkin si cabai rawit ya bisa menetralisir permasalahan itu kalau kalian live kan, ya kan? Seorang netizen yang paling suci sedunia, ya. Enggak, Dan dia mulutnya sebenarnya itu kalau sangat kalau Berawi berdisiplin, itu ya. Bu Bukan Reda, kayak mulut si Kloso yang kurang ajar. cabai Hmm. rawit itu memang dari dulu sih tipe orang kritis ya. Mungkin kalau misalkan Oji ngomongnya terlalu tinggi, dia tuh agak-agak gimana gitu. Misalkan contoh nih, di Amerika begini-begini, saya bayar pengacara loh begini-begini. Itu kadang mungkin yang orang Amerikanya ngelihatnya tuh kayak gitu loh. Jadi dia tipe orang yang memang kritis. Mungkin aku rasa kalau misalkan Oji ngomong sama cabai rawit, kalau misalkan Ojinya terlalu meninggi, dia juga mungkin akan yang kayak ngenyek gitu loh, ibarat kata ngenyek gitu. Lu bohong gitu kan. Jadi pada poinnya nih kayak geng Mandul, cabai rawit itu tipe orang-orang yang satu frekuensi yang memang tidak suka orang yang meninggi gaya berbicaranya. Karena juga mereka kan mungkin merasa berada di luar negeri dan lebih mungkin mengetahui hukum yang ada di Amerika. Misalkan contohnya seperti itu gitu loh. Netralisir si Beruk saja, kasih minum Backlin 5 liter. Nah, soalnya kalau aku perhatiin, kalau Oji ini kan kalau ngomong gitu ya, kalau untuk orang yang tidak merasa tidak merasa keberatan hati lah, udahlah suka-suka si Oji aja lah. Tapi kan kalau yang kritis ini kan Bego, si Mandul, Cabai termasuk orang yang kritis. Kalau menurut gue ya, menurut pendapat gue, dia kalau tidak sesuai dengan pikirannya Oji atau pendapatnya Oji, dia pasti akan kritis, mengkritisi bahasanya si Oji. Poinnya sih seperti itu. Ya, sekarang nggak usah kayak apa sok-sok orang suci di live komen ataupun di live YouTube, di komen YouTube. Ya sudah naik kamu begini, Kloso, sudah begitu. Nggak usah di luar sana. Karena gua udah bilang ya, gua itu mantannya emang gua dulu itu temannya Empok Nur gitu loh. Jadi saya kan bilang minta maaf dan saya sudahi di sini, saya hanya di sini aja naik ya. Saya tidak akan pernah lagi ngebacot di sini, yang penting saya sudah minta maaf gitu. Nah, tapi semua fitnahan ya, semua bacotan ya yang tidak berdasar dan tidak ada bukti, gua kan harus klarifikasi. Kalau mulut saya memang jahat itu wajar ya, karena saya bukan malaikat ya. Saya bukan malaikat, ya. Saya bukan pendeta, saya bukan ustazah, ya. Saya ini seorang Kloso, seorang kuda, ya.
Gimana gua gitu, mulut-mulut gua begitu ya. Jadi harus membaca, semua harus dianalisa, semua harus dievaluasi ya. Jadi jangan hanya langsung mulutnya itu ngata-ngatain 5.000 apa murahan seperti itu. Lebih kejam dari situ harus gua ucapkan demi seorang mandul si pengkhianat itu. Tapi kan Mana? si Bureda Marbun juga kan dikatain apa namanya, klosodoyan bugil lah, perampok online lah, wanita murahan lah, Iya, dikatain tipis lah, apalah, apa gini. Jadi gini, pembalasan itu pasti ada. Orang kalau menghujat, pasti Bureda akan menghujat balik. Karena dia merasa dia bukan perampok online. Bahkan dia mengeluarkan uangnya dahulu, meminjamkan kepada si bego untuk karena bingung. Katanya seorang bego yang kaya banget begitu, masa minjem uang 12 juta, 100 hanya untuk nombokin dulu, nanti baru bayar 1 bulan kemudian. Kan kayaknya si bego itu orang kaya. Jadi yang dibilang kata rampok tersebut itu tidak tepat gitu loh. Tidak tepat. Lah, begitu. Saya kan sudah bilang ya, saya harus memperjuangkan harga diri saya gitu. Jadi kalau masalah mulut saya, ya saya kan bukan di gereja ini berdakwah ini. Enggak kan? Saya bukan di masjid. Ya, ini di live. Gue juga udah disebut Meki Kribo, doyan bugil, apa segala macam. Lo yang gitu-gitu enggak? Kenapa lu enggak itu, enggak Nggak kritis? dibahas. Hah? Iya, nggak Ada apa? dibahas. Benar-benar. Enggak Kenapa dibahas? kayak Hah? Ada kayak apa gitu? dengan Anda? Nah, Kamu dibilang makanya katanya kamu kasar, tapi dia sendiri hanya membela sepihak. Dia nggak melihat si Meki Kribo ini kan dikatakan lebih kasar daripada itu ya. Sekarang sama-sama lah kasar gitu kan. iya, begitu. Jadi kalau menurut gua itu ya pertemuan yang itu ya diundang seorang beruk lagi, mau lagi, ya kan? Nah, berarti kan seorang mandul ini juga bukan manusia yang waras gitu loh. Oke lah, yang notabene di situ, oke, si pengundang itu oke, si beruk, ya kan? Tapi harus ada tapinya nih, ya. Harus ada tapinya. Laipkan gitu loh. Jangan sembunyi-sembunyi, laipkan gitu. Mungkin kan kalau Ngomong lagi aja live kali. seperti itu kan si Mas Oji bisa masuk, ya kan? Semuanya Iya, bisa masuk ke situ. ngomong apa adanya di live kan bener. Heeh. Jadi semua orang mendengar gitu, ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin begitu. Karena kalau aku Jadi lihat si cabai rawit itu lebih membela ke si Mandulitos, tapi dia tidak melihat dari sisi lainnya gitu. iya, pernah nggak kamu kamu komenin itunya si Bencong Nggak Paris, pernah, Sudah nggak pernah. jelas-jelas saya menginiin itu apa tiket 14.800.000 dikirim si Lesbi hanya 7.500.000. Bisa ngitung nggak lu? Tapi saya disebut tukang tilep, tukang rampok. Anda waras nggak? Begitu Jadi gini, ya. cabai rawit, kalau aku kasih tahu ya, seseorang yang tidak melakukan kemudian difitnah, dia wajar membela dirinya untuk memerangi fitnah tersebut. Padahal uang yang digunakan itu uang sendiri. Si bego minjem, tapi dibilang rampok main, dibilang katanya nilap tiket. Menipu, Tapi pada kenyataannya nilap. bullshit. Pada kenyataannya Iya. bullshit. Nah, Nah, sekarang di saat dia udah ngecap rampok, Bureda pengemis itu online. kesalahan fatal. Kan orang juga pasti kan nggak terima dibilang kayak begitu kan? Iya, Nah, sekarang gini, waktu gua menampilkan semua bukti-bukti ya, itu cetak rekening koran loh ya. Silu, maaf, hari ini aku nggak kirim video karena kayaknya aku harus hapus-hapusin video. Ini ku beran besok ya. Soalnya keberatan. Nah, pernah nggak kamu kritis seperti itu? Kenapa kamu hanya ngebahas yang gue bilang 5.000-an itu, sedangkan gue juga disebut doyan bugil apa segala macam. Dari awal kan gue yang diserang duluan. Kenapa? Saya nggak butuh dukungan gitu loh, nggak butuh dukungan dari siapapun. Saya tidak butuh dukungan dari siapapun, ya. Tidak butuh, karena waktu saya live, saya tidak menelepon siapapun. Saya menelepon si Chris ya, di situ hanya minta dihubungkan dengan seorang si muka badak. Paham kalian? Paham? Paham? Yang Saya video yang itu mana? dulu
Video yang mana Bu Reda? Bilangin mereka video yang mana. Coba kirim lagi deh ke sini, nanti diedit dulu masukin ke video maker. Coba kirimin lagi dah. Nah, udah soalnya ini baru-baru terus emailnya. Harus kerja dikit ganti-ganti. Jadi nggak bisa. Jadi itu di situ sudah, makanya kalian guys harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati ya. Berhati-hati ya. Gengnya si Mandul tuh. Berhati-hati kalian ya. Sampai harus mau diteleponi oleh seorang beruk ya. Di itu gengnya si Mandul diinterogasi di situ, termasuk si Mandul di situ diinterogasi dengan telepon-telepon sembunyi-sembunyi guys. Itu apa namanya guys? Pecundang, pengecut. Jadi si Beruk dengan si Mandul itu sama saja sampah. Wah, video khusus jangan dihapus buat percontohan gaya bicara orang hukum. dia itu salah paham aja sih sebenarnya, kasihan sih gue. Salah paham dia. Jadi begitu ya. Nah, Bella sebenarnya apa sih maunya? Bel mau pisang. Chris mau berak akibat stres. Jadi memang sih kalau aku sih bukan mau ngebelain Bu Reda Marbun ya, cabai rawit. Semua ini sebenarnya kan masalahnya dari balik lagi nanti ujung-ujungnya ke Mandul lagi yang pencari masalah. Semua orang yang ada di live ini dikatain sama semua siapapun yang deket saya. Ya kalau kamu mungkin nggak dikatain, mungkin kamu juga ada dalam grup dalam dia, aku nggak tahu ya. Tapi memang perkataan dia tuh parah banget. Wajar kalau dibales, jangan marah. Saya aja nggak pernah baper tuh, marah dikatain apa aja, mau dikatain apa aja. Kalau dibalas katain, saya katain balik. Dibalas gambar, saya balas gambar. Dibalas suami, saya balas suami. Dibalas anak, saya balas anak. Kan udah kan, satu sama udah. Iya, betul. Aku ngebacotin di sini, aku udah berbulan-bulan dihabisin. Kenapa kamu nggak pernah kritisi? Terus foto gue diedit di story-nya si Mandul. Hah? Gue mana pernah gue ngedit itu fotonya si Mandul. Jangankan foto si Mandul, foto siapapun saya tidak pernah posting-posting. Gak pernah. Paham kau cabai rawit? Paham kau? Jangan kau lihat karena gaya gue seperti ini bicara. Kasar, saya ini orang Batak. Tahu kau? Tahu kau? Bella kalau nggak ada teman hubungi Pak Pedas. Bel, ngobrol berdua di bawah pohon. Video kaos adalah video bukti orang hukum ngiri pengen dapat jatah kaos. Iya betul. Pisang panas, pisang pedes. Iya. Dia nggak mungkin ngasih jatah kaos. Dia bisa beli kaos. Cuman cara yang dia sampaikan itu salah besar. Makanya nanti akan membuat malu dia sendiri sebenarnya. Sejodoh tuh ya, yang pedas suka kepo, yang beluk suka cuci tangan. Iya, betul. Iya, jadi guys ya. Jadi guys gini. Tahu nggak kalian guys? Si Jereng ya. Tahu nggak kalian si Jereng itu guys? Ya, si Jereng itu kemarin itu kasihan tuh ngetok-ngetok pintunya itu tuh rumah si Mamat tuh. Aduh, kasihan tuh si Jereng tuh. Bayangin guys. Si Jereng ini sedikit-sedikit aku pakai baktian dulu. Itu aku malas loh Reda, aku keluar itu khotbah pendetanya, nggak jambung begini. Tuh coba itu si Jereng ya, si Jereng itu, aduh guys, itu si Jereng, si janda yang bawa bangke itu, ini si Jereng ini jatuh cinta ke si lesbi. Ternyata ketipu, ternyata perempuan. Dan sampai detik ini si lesbi ini jadi majikannya, si Jereng ini sekarang masih jadi asu guys ya, sampai mengemis masuk ke live-nya si Mamat ya, si Bencong Laknat. Masuk ke sana, bahas dong bagaimana kabar si Nur, bahas dong si Oji, bahas dong si Reda Marbun katanya. Bari tadi gubris ke si Bencong Laknat itu ya. Kasihan tuh si Jereng guys, si Jereng. Bayangin guys, si Jereng ini adalah teman dekat, teman solidnya si Beruk. Ya. Sedangkan si Jereng ini adalah asuhnya si lesbi.
Coba. Sekarang si Beruk, si Lesbi bermusuh dengan si Mandul. Sedangkan si Beruk menelepon si Mandul, menginterogasi si Mandul, tapi dengan orang-orang yang menginterogasi si Beruk. Diam 1000 bahasa, cuci tangan. Akhirnya pergi satu-satu orangnya, ditinggalin itu tamu yang diundang, guys. Nah, itulah cara si Beruk. Jadi orang-orang ini, guys, tolong dihindari. Jangan pernah berteman dengan manusia seperti ini semua. Tidak ada yang kepake semua di situ. Dan sekarang ini tahu nggak, guys? Gengnya si Beruk bergabung dengan si janda Babel, janda jangka beli apa itu Bangka Belitung. Coba, guys. Nah, ya kan? Nah, Saya mau tanya Bu, Ibu Pukimi, waktu itu kan si Babel kan naik ya, ada Mas Oji juga. Apakah itu juga rayuan Bella untuk mau digabung-gabungkan atau gimana? Ada si Wati, ada Sempak, ada Pedas Panas, ada Mas Oji, ada Ibu Pukimi. Apakah mereka memang sudah rencana untuk menggabungkan atau gimana? Kenapa mereka ada di atas semua? Ibu Pukimi bisa jelaskan nggak? Aku pengen tahu kenapa. Dinda Redda Jereng itu babu udah. Iya, si Jereng ini di lain gimana nggak jadi babu? Orang dia juga kan ilegal di Amerika, ya. Kan dia suka itu Mario, kenapa Mi? Kan suka gitu sambil kita nanti lagi briefing seperti itu, ya kan. Jadi dulu, guys, ya, channel The Kentruth ini, channel biadab ini, channel sampah ini, guys, kita itu 24 jam, ya, terikat di situ terus. Pagi-pagi udah telepon-teleponan. Tanyain kalian, kalau nggak percaya tanyain kalian, Mas Boy. Di situ nanti diomongkan ini begini begono, pokoknya kita itu terus membahas channel sampah itu terus-terusan, guys. Di situ terus 24 jam. Ya. Nanti gantian. Ya, aku ini dulu ya gitu. Nah, ini nanti terus bersambung di IG, guys, ya. Jadi si Jereng ini kenapa ini dulu ya aku. Nah, ini masalah membuat supaya dia itu karena dia kan ilegal, ya kan, si Jereng ini gitu. Nah, jadi apa yang bisa dikerjakan seorang Jereng di sana? Ya pasti ngebabu lah, Uncle Chris, ya kan? Apalagi coba janda tua terus Jereng, hah? Coba gimana? Iya kan? Ya pasti ngebabu gitu loh. Masa Jereng cinta sama lesbong otong plastik? Ya ampun. Jadi si Jereng ini udah pernah curhat ke si Pincong, ya. Karena makanya si Pincong pernah bilang gini, aku lihat si Komario ini kan gitu kan, masih kan, dia kan belum tahu lesbi kan. Gue juga dulu belum tahu lesbi kan gitu. Nah, si Komario ini kayaknya ini banget loh sama Kareda katanya. Nurut banget, terus kelihatan banget dia cinta ke Kareda katanya gitu. Nah, terus tapi ini loh yang aku lihat, hati-hati loh Kareda, kata si Pincong gitu. Si Jereng ini kayaknya jatuh cinta ke si lesbong katanya, karena dia ini loh katanya nanti dia udahlah masa tua dia nanti katanya dia mau merawat si lesbong gitu. Ngapain ngerawat? Dibayar jadi gak tuh? ngebabu gitu, ngebabu di si lesbong gitu. Jadi daripada ngebabu di orang, mending ngebabu di si lesbong gitu. Lucu kan, guys, ya. Nah, begitu. Jadi memang si Bu Retda ceritain dong waktu channel The Truth live 11 jam. Ada yang tahu IG-nya lesbong? Oh, ya ada lah. Oh, adalah banyak CRM IG-nya, ya, banyak. CRM itu ya. Apa CRM itu yang ada mobilnya, bukan? Ada CRM, terus online account 08, terus masih ada lagi. Semua kan akunnya yang dulu-dulu juga kan diaktifin setelah gua bantai dia habis-habisan, ya kan? Diperalat si bencong ondel-ondel untuk merobohkan seorang keloso. Tidak bisa. Ke Kloso kalau udah
deket apa namanya, kalau deket sama si lesbi, Kloso jadi kayak membabi buta, kayak kesurupan. Iya, betul. Tapi kalau Nita kan gaulnya sama pelayan si lesbos. Oji agak menahan, agak slow. Kenapa Jadi memang kamu kadang orang untuk itu sama siapa pembawaannya. Kalau ngikut ke lesbi kejem banget, Bu Reda kelihatan kayak apa, kayak psikopat. Kalau ikut dia ya. Tapi kalau yang ikut si Nur, yang jelas ikut si yang Oji dan jelas teman-teman lainnya, itu tuh jadi kalem, mesti yang agak jelas lebih. Nita tukang mabuk. Gimana waktu Bu Retda di channel The Truth Live sampai pagi? Ya, jadi kan gini dibagi-bagi. Nanti jam segini masuk si ini kan gitu. Kadang-kadang kan udah 3 jam, ya kan? Udahin dulu tuh. Oh, Karetda kata si itu kan, kata si lesbi kan. Nah gitu. Nah udah mau gua udahin nanti masuk si Mandul, ya kan? Masuk si Mandul dengan itu. Oh, ngerumpi lah di situ nanti akhirnya jadilah 11 jam. Si itu tuh yang mukanya miring tuh yang dari apa itu? Siapa yang Oh dibilang itu ya si itu Mpok Nur tuh? keturunannya Gue si Abu lupa. Rizal Bakri, keturunan Abu Rizal Bakri yang Ah, miring, yang kalau ngomong gitu. ya, menyon-menyon, Hmm. yang suaranya so bijak tapi agak-agak blow on sih sebenarnya. Untuk masa tua jadi babu pula. Iya betul. Kenapa kamu nggak minta oplas sama si Bego? Alah, itulah makanya guys, ya kan. Disuruh si Mandul lah, si Gembelewer ini untuk menghubungi si lesbi gitu loh. Ternyata karena kan si lesbi kan ya dia kan nggak bisa ini gitu loh. Apa namanya? Dia kan selalu jatuh hati kan ke si Kloso gitu kan. Jadi dia kan dikata-katain gini. Si Redna itu loh begini loh kok Mario. Begini-begini. Kalau si Mandul itu kan cantik begitu. Ya makin murka lah si lesbi kan karena dikata-katain itu kekasih hatinya kan. Begitu. Jadi ya nah begitu guys. Jadi kan dari segi mana gua untuk menyetir seorang lesbi untuk menjauhkan si Mandul dengan si lesbi nggak ada guys. Gua nggak pernah dan itu bukan tipe gua ya. Saya tidak senang untuk mengadu domba. Tahu nggak ya? Malam ini Red Daiha sampai sahur baru turun. Ya naiklah kau ampun. Iya, Naiklah iya kau dong, Kak. Pukimi ini. Itu naiklah, jelasin itu kenapa. Kenapa Bu Pukimi itu lari dari aku? Tapi aku nggak tahu ya Bu Pukimi ngatain aku apa enggak ya. Masalahnya aku belum ketemu video yang kejam juga sih. Yang paling kejam itu cuma satu si Wati doang sih yang saya denger sih. Paling kejam dia. Iya. Saya nggak tahu dia kenapa jadi beringas kesurupan setan Jawa, setan Hongkong, atau setan Jepang. Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia menjadi beringas gitu. Aneh kan? Sekarang begini. Itu makanya kita kan waras, ya kan? Kalau kita berteman dengan beruk, ya otak kita pun ya pasti mirip beruk, ya. Suruh Itu naik juga. Si Chris mau naik itu nggak? Ntar dia batuk. Chris lu mau naik nggak? Tanya. itu sudah pasti. Makanya kita itu berteman. Karena gini ya, gua orangnya nggak bisa disetir-setir berlama-lama, tidak bisa. Saya pasti menganalisa situasi. Saya tidak bisa disetir berlama-lama. Saya itu paling bijaksana orangnya. Saya pasti berontak kalau saya terlalu dikekang dan saya diikat di salah satu ikatan, ya. Seperti itu kalau sifat saya. Dan suatu saat gue berontak, bakalan ada yang hancur. Yaitu, nah gue hancurkan semua kan. Ibu, akunnya si Chris baik-baik aja kan? Kasih link ke Chris, Bu. Silakan tolong kasih. Mana Lah, dia tuh? aku harus turun. Puki kasih link ke si Uncle Chris. Naiklah kau Uncle. Kau temon, jangan di bawah kau. Naik kau temon, naik kau temon. Jadi ya aku cuma mempertanyakan itu untuk Wati, khususnya Wati dan Sempak. Bella baikan sama Bego, apakah kalian itu menjauhi Bella atau tetap berpegang teguh pada Bella? Ya, kalian kan dulu perlu saya baikan sama Bego, kemudian kalian langsung lain mukanya, lain sikapnya, lain perubahannya.
180 derajat. Nah, sekarang saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau misalkan bela baikan sama bego, apa yang kalian lakukan? Udah gitu aja. Poinnya dibalik aja lagi. Ya ampun, la ilaha illallah. Yang jelas bisa aja orang itu ya, baik si A, baik si B yang empok sebut tadi itu, bisa aja itu telepon-teleponan dengan si lesbi. Ada macam mana nih si muka badak ini ya, ampun. Masih bisa kau pegang orang itu, empok? Hah? Masih bisa? Hah? Ya Masih kan bisa orang nanya doang. Kok jadi kamu ngomelin aku? Kamu dibayar berapa sama si bego? Kok kamu ngomelin aku terus sih? Aku tuh begini dengarin. Sekarang, Slow, sekarang katanya begini. Empok dituduh sudah baikan dengan si lesbi, sudah bertelepon-teleponan dengan si lesbi dan juga si Kilosu. Ternyata itu kan tidak ada. Kapan gue Ternyata nelpon? itu Bohong, jangan bohong. dengarin dulu, ya ampun. Ini si muka badak, dengarin dulu. Mereka kan sudah berasumsi dan beropini bahwa empok itu katanya sudah bertelepon-telepon dengan si lesbi dan juga si Kelusu. Bahkan tanggal 26 itu si Kelusu dengan si muka badak mau bertemu. Itu kan bullshit, itu kan tidak ada. Ternyata mereka sudah bertelepon-telepon secara sembunyi-sembunyi menginterogasi si Mandul. Ketahuan. Nah, sekarang sebentar lagi juga mereka itu jangan-jangan sekarang ini saat-saat ini sudah bertelepon-telepon dengan si lesbi. Karena apa? Si lesbi itu saat ini butuh kepala dan juga orang-orang yang bersama si Beruk itu ya tidak jauh-jauh otaknya pasti miring sama dengan si Beruk. Mana bisa lagi kita percaya itu sekarang siapa saja yang di lingkungan si Beruk itu sekarang ya pasti sama otaknya miring seperti si Beluk. Begitu, Mpok. Bukan gue bilang aku sama Chris mau naik tapi gantian ngatain Reda sama Nul ya. Ya udah katain aja nggak apa-apa. Saya nggak akan baper. Silahkan. Ibu mau ngatain apa? Ibu mau ngatain Jablay. Ibu mau ngatain pelakor. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Yang penting gue udah dapet duitnya. Belum lagi jalan ondel-ondel bego ingin merapat masih pro kontra. Iya betul. Ini nih si Bunga Bangke. Iya betul, ini bergabung sama Solena jelekin Buntur. Sekarang bergabung. Iya sampai ke Jerman kan, bayangin guys ya. Begitu kok mukanya mirip Aming. Astaga, si Aming kan sekarang makin ganteng kan ya. Ganteng. Iya. Udah tobat. Tapi kan guys kan memang sama lah kan mirip kayak apa muka si Aming. Iya kan si ondel-ondel itu kan jantan guys. Coba Ibu Pukimi mau ngatain Reda sama Nul. Ya udah. Ibu Pukimi mau ngatain apa ke aku? Misalkan aku nggak apa-apa, gali aja informasi yang ingin dikatakan kepada saya. Pasti saya akan menjelaskan itu. Ya. Oke? Silakan naik. Silakanlah Bu Pukimi. Emang gue pikirin lu mau ngomong apa? Gue pikirin EGP Bu Pukimi EGP. Ondel-ondel mirip Jareo tokoh film kartun. Baru tahu gue ada film. Gue mau bilangnya Bencong Petruk karena mukanya kayak Petruk. Kan dia mukanya agak apa gitu. Dagu sama hidung. Dia mah muka cowok banget sih, nggak ada cewek. Cuman badannya aja mungkin agak awet. Bukan, emang kulitnya agak putih gitu. Itu doang. Yang lainnya mah aduh. Terus kan mukanya itu udah kayak 65 tahun gitu doh. Film si Jarwo. Emang mukanya kayak Jarwo. Jarwo banget kali, Bu. Iya, jelek banget kalau nggak didandanin ya jantan banget. Jantan, cuman ya biasa lah kan jalannya udah kayak cewek apa seperti ya tetap aja segimanapun kan si ondel-ondel itu kan ya pasti jantan ya kan. Nah, coba. Jadi bisanya si ondel-ondel ini juga kan ya mungkin si ondel-ondel sekarang lagi mencari
Si Jarwo berdaster, iya betul. Oh iya, si ondel-ondel ini sekarang lagi bagaimana supaya otak si lesbi itu agak-agak kalem, agak ini nyaman gitu. Jadi bagaimana usahanya sekarang, makanya kan bikin fitnah di jadi jadi apapun yang kamu bacotin, Wulandari bencong laknat, tentang gua fitnah-fitnah, ya, dengerin baik-baik ya, bencong pencuci pantat, ah, lu itu sampah, orang tidak akan pernah percaya itu, ya, karena fakta. Nanti gua pajang itu laporannya, lu nanti malu lagi, iya kan? Mm-mm. Apapun yang Iya, kalian debat bacotin aja lagi tidak tuh Bu ada Reda. lagi, Ya tentang ya. polisi itu nggak mungkin kepolisian itu mengeluarkan surat palsu itu Bu Reda bisa nuntut loh ke dia, bisa loh, bisa dia Iya, dipenjara itu menghina iya, instansi kepolisian itu dia si bencong iya. ondel-ondel itu. Jadi kamu kamu membabi buta sekarang Melaporkan ya Nur untuk Jablay ke menjadi Polda Bandung, ke kepolisian Bandung katanya. Ternyata laporan itu katanya dicabut. Ternyata ada surat laporan itu dengan dia bilang ke anak-anak saya untuk mencabut laporan itu. Polisi Polda Bandung harus minta tablet yang harganya berapa? 23 juta. Merek Apple. Dan itu ada buktinya. Ternyata itu tidak ada. Laporan itu cuma laporan palsu. Anak lanang saya tertipu dengan Meki Kribo. Laporan palsu, laporan mah nggak ada yang palsu, nggak mungkin kan kalau misalkan enggak lah. udah lapor itu kan pakai KTP kan, pakai saksi kan. Jadi yang dikatakan Iya. laporan palsu ini kebodohan dia ini kelihatan bodoh. Ya, itu hanya ini supaya tipu-tipu untuk menjatuhkan saya. Dia kan udah kehabisan akal kan si lesbi kan. Si lesbi kan sudah kehabisan akal. Nah, ini seolah-olah pahlawan gitu buat si lesbi karena kan pengemis ya kan, supaya si ondel-ondel ini kan pengemis begitu kan ya, semua juga yang di grup itu, yang di channel sampah itu ya tahu itu laporan itu ada. Si Mandul juga tahu itu ada. Jadi ya memang makanya kan nggak ada yang menggubris kan. Sama seperti waktu si Kopra Jono kan, aku transfer, aku waktu itu dia minta mak 10 juta, aku kasih 5 juta gitu kan. Tapi kan hanya omong doang kan, dia hanya nge-WA ke si ondel-ondel dan tidak ada bukti gitu ya kan. Nah, saat kita kejar itu sama Mas Oji, mana itu bukti transferan yang 5 juta sama 7 juta itu nggak bisa ditunjukin kan. Nyungsep kan si ondel-ondel, makan tuh taiknya si Mas Oji, ondel-ondel. Mampus kan lu, masuk lu ke jebakan Mas Oji. Terus si dapur sekarat masuk ke jebakan si Empok Nur. Sebenarnya gitu, maaf ya dapur sekarat, sebenarnya nggak ada masalah sama kamu. Aku minta maaf dulu sama kamu. Walaupun sebenarnya aku tuh masih sebegitu sama kamu ya. Dapur sekarat saya kasih tahu sama kamu. Saya hanya memanfaatkan kamu saja. Pada situasi yang dinas ya, juga nggak tahu ternyata lu dihajar di channel nona, channel mungkin ada Singapura New, ada apalah itu, mungkin itu akun lu laki bini ya. Kenapa lu datang ke gua baru paham minta bantuan hosting sih Mandulis. Gua baru paham itu ketika gua nonton si Nona ya, channel yang 3 bulan yang terakhir ini gitu kan. Jadi poinnya adalah kenapa yang membuat saya marah sama kamu itu, kamu suka memaksa pertanyaan yang bukan ranahnya dan kamu nggak tahu apa-apa. Kita nggak perlu jawab sesuatu hal yang memang kita tidak lakukan, tidak perlu menjawab itu karena itu menjadi bahan olokan ya. Apalagi kita punya hak jawab. Saya sama si dapur sekarat itu terlalu menghambakan, terlalu menyembah. Kemudian dia tidak bisa menimbang mana yang salah, mana yang betul. Karena ingat dapur sekarat, satu kali fitnah, lu mengikuti mengantarkan fitnah, itu mulut lu ya, ini bulan puasa ya, lu ikut-ikutan fitnah Bu Reda Marbun, nanti amalan-amalan lu yang baik
itu akan pindah ke si Reda Marbun. Ingat, setiap dosa fitnah yang lu keluarkan itu ada konsekuensinya. Makanya gue nggak mau ngikut semua yang lu kirim itu semuanya fitnah. Kenapa gue buang lu? Iya. Mulai dari Bu Reda sudah membuktikan kiriman-kiriman transfer dan percakapan. Kenapa gue lebih percaya sama Bu Reda? Ternyata si bego ini memang pembohong gitu loh. Paham kan? Dapur Sekarat. Ketika gue baca tentang mulai dari si Mandul dikasih duit, kemudian juga si Bu Reda numbukin tiketnya untuk pergi ke Bali, gue dari awal tidak akan pernah mau percaya. Lu berharap gue akan lu berharap sama gue supaya gue membantai si Mandul abis-abisan, tapi gue nggak bisa begitu. Setiap kali lu memfitnah untuk menggiring gue bahwa si Mandul itu nipu 5 juta, lu nggak akan pernah gue nggak akan bisa kena. Pasti gue akan melihat dua sisi satu lu dan sisi satunya lagi sampai ketemu bukti yang otentik. Nah itu gue. Tapi kalau Mandul asal jeplak dipercaya sama antek-antek babu-babunya itu. Nah gitu. Kalau gue nggak mau seperti itu, gue akan menjelaskan ini duduk perkaranya si Mandul ini dikasih segini, ya kan? Dia tidak nipu, memang dia dikasih, tapi karena dia mendahulukan kepentingan si Nadia alih-alih ya mungkin pengen nggak bayar sebenarnya sih. Cuman itu busuk menurut gue. Jadi gue melihat dua sisi Nadia. Dan sekali lagi, lu suka memaksakan kehendak pertanyaan lu sendiri. Lu jawab aja lu sendiri gitu loh. Karena gue udah tahu gaya lu ngetik, gaya lu berbicara, gaya lu maksa untuk orang suruh ngaku. Dan orang nggak perlu harus ngaku. Paham lu, Nadia? Ya. Iya. Lu hanya boleh bercerita dengan keluarga lu. Sesuatu yang pribadi boleh diceritakan kepada orang lain. Hanya boleh keluarga sendiri. Ya. Iya, betul. Iya, jadi ya makanya orang-orang seperti ini ya kita harus menghindari guys. Jadi kita sekarang itu bertemanlah dengan apa adanya ya, dengan apa adanya. Nggak harus kita tuh nggak harus kepo ya kan suami teman kita di mana. Kalau teman kita misalnya bisa kita tolong ya syukur alhamdulillah gitu loh, ya kan? Itu namanya berteman. Tapi kalau kita nggak mampu menolong ya apa boleh buat kita mensupport ya, kita mendoakan, saling mendoakan seperti itu, iya kan? Coba guys, aku meminjamkan duit puluhan juta ke si lesbi, aku disebut orang miskin ya. Sekarang krismon ya, krisis ya, krisis ya, global, general di dunia ya. Susah Bu, masih bisa minjemin uang itu hebat. Tapi si Kloso masih mau resepsi ya, udah tertentu tanggalnya dan udah kita bayar hotel, iya kan? Coba itu Kloso disebut miskin. Satu lagi Bu Reda, kamu meminjamkan uang 35 juta, saya kasih tahu ya Bu Reda, di kantor saya nggak ada orang pernah berani minjemin duit 35 juta walaupun kenal teman kantor ya. Paling banyak itu minjemin duit 5 juta atau 3 juta. Dan menurut gue sebagai seorang Reda Marbun, ya bukan gue sebagai penjilat ya, ini sebagai kan yang realistis ya, meminjamkan seorang bego yang katanya miliuner, yang katanya orang kaya, yang katanya mobil Ferrarinya ada 100, yang katanya dengan kehidupan glamor, tapi minjem duit, butuh uang, butuh bantuan Bu Reda, tapi Bu Reda bantu. Nah sekarang gini, bisa nggak dia minjem duit sama Nadia dapat 35 juta? Nggak akan pernah bisa. Iris kuping gue. Nggak bisa. Iya. Jadi teman hari gini yang mau bisa minjemin 35 juta. Hari gini lagi susah jualan, susah ini, susah itu, resesi dunia. Orang minjemin 35 juta atau lu mau pinjem di pinjol aja, itu harus kudu dianalisis dulu. Ini sama Bu Reda nggak perlu dianalisa, langsung cair. Hari gini 35 juta. Orang mikir gua aja sendiri, gua akan mikir, lu siapa gue, gitu kan. Hari gini 35 juta gede loh. 35 juta gede loh, itu bukan uang kecil loh. Itu bagi gua ya. Karena menurut gua, kalau gua mau minjemin ke orang itu juga paling banyak itu udah trauma gue. Paling gua kasih 1 juta, paling gede 5 juta. 35 juta itu jumlah yang besar.
Dan itu Iya. kalau dia bilang katanya orang miskin kok bisa minjemin orang kaya? Pakai dong akal dan pikiran. Orang miskin Nah, bisa minjemin orang kaya yang dimana katanya iya. Ferrarinya beribu-ribu, beratus-ratus dolar. Bullshit gitu loh. Iya. Udah, Iya. hari gini orang bisa minjem 35 juta tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa Betul. dianalisa dulu, tanpa analisis. Mau minjem ke bank uang, mau minjem ke KPA, KPR, pinjol, itu mereka pakai data analis. Kalau misalkan mereka bisa di-approve, ya udah di-approve. Kalau di-reject, tinggal di-reject. Makanya kasusnya si Iya. Ruko itu, gue mikir, pasti lu dikasih angan-angan belaka supaya seolah-olah ingin menarik perhatian biar berbangga-bangga ria, bermegah-megahan ria, seolah-olah tuh lu lagi kayak dibanggakan, lu lagi lagi disayang-sayangin. Abis itu nanti si Reda Marbun mau minta ruko begini, rukonya nggak ada. Iya, betul. Bila dikatakan penipu, kalau rukonya ada, perjanjian jual belinya ada, barangnya nggak ada, propertinya nggak ada, penawaran basa-basi busuk yang seolah notabene supaya Bu Reda ini percaya dia bakal bisa modalin. Nggak begitu, bego. Ketika si Nadia menuduh si Mandul, bilang katanya nipu uang 5 juta walaupun udah ada buktinya, empok percaya? Nggak percaya, gue bilang gitu ya. Lu bakal bisa maksa gue untuk percaya lu, karena tetap yang namanya fitnah itu menjadi dosa besar dan akan tersimpan di dalam mulut lu dan akan menjadi darah daging. Apa yang lo makan itu bahaya ya, itu nggak boleh Iya, ya, apalagi betul. bulan puasa. Lu sama aja menggerogoti sedarah tanah air lu, menggerogoti sedarah saudara iman lo. Jadi lu sama aja memakan bangkai yang busuk itu. Kalau sampai Nadia menuduh si Mandul menilap 5 juta, gue bilang nggak percaya. Memang gue nggak percaya. Nggak Iya. mungkin seorang Mandulitos itu nipu 5 juta. Pasti ada cerita yang lain nih. Gue yakin si Mandul punya cerita. Nggak mungkin nggak ada cerita yang lain. Akhirnya ketahuan dari channel si Bu Reda. Memang bener Mandul itu dikasih duitnya tapi mendahulukan temannya yang sakit. Itu Iya, yang gue sangat iya, wanti-wanti itu. Hati-hati, fitnah, giring orang untuk memfitnah itu bahaya ya. iya. Kalau fitnahnya itu benar, ya udah, mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Tapi kalau misalkan fitnahnya tidak benar, maka dosanya akan mengalir terus itu ke si janda bubble, si Mandul, siapapun yang menggiring terus itu fitnahan itu, dia akan terus mengalir itu dosanya ke dia. Begitu. Iya. Iya, apalagi kan mulutnya si ondel-ondel ini kan, si bencong, si bau busuk ini kan, yang mulutnya itu bau bangkai ular, guys, ya kan? Seolah-olah dia ini kan sebagai pahlawan buat si lesbi, ya kan? Jadi eh aku tuh seolah-olah, jadi awalnya dulu kan masalah ruko itu kan emang dari si ini, dari si dapur sekarat mau dimodalin oleh si lesbi gitu. Nah, akhirnya usaha apa sih di Bandung begini? Kenapa? Loh, kok Kak Reda nggak ini usaha apa segala macam, kok di rumah aja katanya. Loh, kok gue udah mau pindah ke Jerman, nggak mau gue nyusahin anak gue, ntar nanti Udah gue capek buka ya. misalnya usaha ini, yang jelas kan gue masih ada usaha kecil-kecilan di samping anak gue kerja gitu loh. Memang si lesbi ini sok-sok sibuk, udah cari duit, padahal lu itu kan persetan dengan duitmu itu, lesbi, karena kamu itu semua palsu ya, sama dengan si bencong ondel-ondel itu, iya kan? Sok-sok sok-sok orang yang beken kayak apa itu, udahlah. Aduh, bencong laknat, dengerin baik-baik ya. Kamu itu hanya seorang sampah pencuci pantat, ya kan? Coba nge-live itu di toilet, guys. Karena apa? Rumah apartemennya hanya secuil tuh, seuprit, mungkin hanya 3 kali 4 meter tuh. Kalau ada, enggak mungkin ada segitu. Ya kan? Saking gimana? Saking ya itu berarti kan hidupnya hanya
pas-pasan seperti itu guys, ya kan? Nah, tapi kalau bicara itu seolah-olah gue itu kayak hidup gue itu udah kayak apa gitu mengemis ke si lesbi. Sorry bencong ya. Kamu yang pengemis online bencong ya. Power bank guys ini diminta dari si lesbi. Nanti ya gue kirim nanti itu ya bukti bahwa kamu itu minta-minta power bank ke si lesbi ya. Karena udah gua capture ya, udah gua SS semua percakapan yang di IG semua udah SS ya. Ya bencongnya, jadi nggak usah fitnah-fitnah, terus bikin fitnah baru lagi, selesai ini bikin lagi yang ini, selesai ini bikin lagi gini. Nah, jadi orang-orang seperti ini guys harus kita hindari. Nggak boleh kita berteman dengan. Jadi tadi pertanyaan si Empok itu. Nanti jadi bagaimana nanti si lesbi kalau si Beruk baikan dengan si lesbi, ya kan? Bagaimana nanti orang-orang yang di sekitarnya ini? Ya pasti bersama si Beruk berjalan bersama ya baikan dengan si lesbi itu nggak mungkin enggak begitu karena mereka sudah menuduh Empok, sudah telepon-teleponan dengan si lesbi, sudah bergabung dengan si Klusuk, padahal itu kan gak ada. Ternyata mereka sudah menelpon si Mandul lebih dulu. Menginterogasi si Mandul lebih dulu. Coba. Nyadar gak kamu Beruk bahwa yang angkat-angkat foto suamimu itu dan foto kamu itu siapa? Si lesbi dan si Mandul. Hmm? Siapa emang admin di situ? Si Pincong, iya kan? Si Pincong, si Mandul, si lesbi. Coba, siapa yang ngata-ngatain suamimu itu Beruk? Ya si Mandul, si lesbi. Coba. Nah, kamu sudah menelepon si Mandul. Dan apa hasil pertemuan kalian itu, rapat kalian itu? Nggak ada kan? Karena apa? Kalian bicarakan sembunyi-sembunyi. Iya kan? Coba live-kan gentle dong dengan gua. Jadi semua publik melihat. Semua orang mendengar. Kayaknya misalnya Mas Oji juga bisa naik. Ya kan? Si Mbak Puki, yang lainnya juga bisa naik gitu loh. Ya kan? Jangan sembunyi-sembunyi. Nah, jadi jangan pecundang terus, Beruk, ya kan? Nah, ini orang-orang ini coba kalian lihat guys, kayak si Kopral Jono, iya kan? Si Bego hobi suka makan kambing hitam. Iya betul. Karena gini, tahu nggak Bunga Bangke? Si lesbi asuhnya sekarang si dapur sekarat sama suaminya, si Blangkon, ya. Terus si Jereng. Si Jereng itu guys, tahu nggak guys? Baru-baru aja si Jereng sampai melanglang buana ke channelnya si Mamat, ya. Nah, sedangkan tahu nggak kalian guys, si Jereng ini adalah sobatnya, sahabat akrab, sahabat karibnya siapa si Beruk. Nah, coba, iya kan? Ondel-ondel dari lahir tai lalatnya bertumbuh jadi tai kebo. Iya. Aduh, Bunga Bangkai jadi ikon channel uka-uka berburu grandong. Iya betul. Iya. Ondel-ondel Paris cocoknya kalau Lebaran Idul Fitri pakai outfit apa ya? Aduh. Jadi coba sekarang guys, sampai si Jereng melanglang buana, coba seorang janda guys ya, janda yang matanya jereng guys ya, naik ke sana ke live komennya si Mamat ya. Eh, Kak Jul, gimana sih masalah si Nurmayanti? Bagaimana masalah si Oji? Bahas dong si Retda Marbun katanya. Itu pasti itu idenya si lesbi. Si lesbi ini kan selalu gitu. Selalu mengkondisikan waktu dulu juga ya. Waktu mau ngehabisin waktu perang dia masih baru-baru sama si Mandul, dia kondisikan semua ini apa? Oh
pakai akun-akun bodong semua untuk masuk di live Pak Nur untuk menyerang si Mandul, ya. Si si janda Bangka Belitung itu dibikin nama pakai akun palsu, si ini si Blangkon pakai akun palsu, pokoknya nah, itu ini otak si lesbi ini begitu guys. Nah sekarang dibikin lagi si ondel-ondel lewat fitnahan masalah laporan Pok Lela itu, iya kan, dibikin coba. Ntar ya, aku cari dulu itu kertas Polela itu. Nanti kita pajang ya. Oke, lesbi. Kita itu nggak harus pusing menghadapi ondel-ondel. Enggak. Seorang lesbi juga enggak lesbi. Karena kamu itu adalah seperti kecoak, ditincak langsung remuk. Itulah kamu lesbi. Ya. Jadi, lah, bego hobi suka. Oh iya. Wadidaw, ketinggalan nyimak nih. Pasti seru. Bu Karlo, Kris, Bu Reda, Bu Rindu, Nur, Gaspol. Iya, oke selamat malam Bu Sunarti. Hah, Zereng itu pengecut cari kubu nggak bisa hadapi sendiri. Betul. Selamat malam Oma Ena. Iya, lagi nego buat serang Bu Nur dan Bu Reda. Hah? Nggak ada yang bisa nyerang kami. Pasti semua bakalan bungkem bunga bangkai. Nggak bisa karena kita berdasarkan fakta ya. Gini, kayak kemarin ya kan, Simpok Nur hampir terjerembab oleh tipu muslihat Beruk and the Gang. Ya kan? Jadi si Beruk and the Gang, karena kan si Empok kan nggak mau menyerang mereka kan secara totalitas ya, seperti mulut si Kuloso ini kan selalu ya itu kan bekas teman, janganlah katain Beruk kan gitu-gitu kan sama si Empok gitu. Nah akhirnya kita sebagai teman ya, ini kita bukan mengadu domba, kenapa kita terus-terusan mendorong Simpok Nur mempush supaya dia terus menganalisa videonya si itu si Beruk ya, yang mengata-ngatai Mas Uji, Mbak Rindu, Mas Boy Boy, pokoknya Kris, pokoknya di situ, ya kan? Dan ternyata baru-baru ini Tante Reda cumi jelekin lesbong juga. Oh ya, lagi nih. Nah, terus dan kemarin itu guys, ada lagi gosip baru bahwa yang dulu si Beruk ngata-ngatain Mas Uji itu Mat Solar, mirip Mat Solar, ya. Dan mengkambing hitamkan si Kris gitu loh. Sedangkan si Kris ya, masalah si Beruk mengata-ngatai Mas Uji itu mirip Mat Solar, seperti Mat Solar, si Kris belum masuk di grup itu dan si Kris tidak tahu tentang hal itu. Nah, itulah si Beruk. Ya, kurang ajar. Iya. Si Tante Reda cumi jelekin lesbong. Waduh, oh ya? Nona olala Bu Karol, wah ada Nita, bunga bangke, met kenal ya, baik-baiklah menyimak. Oke Bu Sunarti, ya. Ternyata ada lagi kemarin itu akhirnya terkuak, akhirnya terungkap bahwa si Kris dikambing hitamkan seolah-olah si Kris menjelek-jeleki Mas Oji. Padahal yang menjelek-jeleki, yang bikin si Mas Oji kayak si Mat Solar itu adalah mulutnya si Beruk sendiri, tetapi mau mengkambing hitamkan si Kris. Coba, ya kan? Jadi memang jahat sekali. Cumi bocor pernah keceplosan waktu kita masih dikentrut. Waktu kita masih dikentrut. Aduh, kamu siapa sih? Bunga bangke. Ini kamu ini siapa lah kau ini bunga bangke. Susah kutebak karena semua sudah kublokir.
Baik netizen pun kublokir, tapi ada si netizen sebagian yang nggak kublokir. Kamu itu adakah akun kamu di IG dengan Kak? Astaga, astaga. Caroline, Oma nak nggak tahu tuh anak kemana Oma saya WA dari tadi tapi belum dibaca. Jadi beruk busuk ternyata. Busuknya minta ampun. Jadi yang bilang Mas Oji itu apa kayak Mak Solar itu sebelum Chris bergabung di grup si Beruk gitu loh. Nah, sementara cacian itu sudah si Beruk ungkapin sudah jauh-jauh gitu loh. Nah, kok si Chris jadi terdakwa membuat kalimat itu terhadap Mas Oji, padahal itu adalah dari mulutnya si Beruk. Nah, udah ini kan lingkaran setan kan guys, ya kan? Coba si Chris nggak tahu menau tentang masalah Mat Solar itu, nggak tahu si Chris karena itu udah jauh-jauh hari dulu dia menjelek-jeleki si Mas Oji gitu loh, si Beruk gitu loh. Cumi jelekin ondel-ondel, Cumi yang ngomong ondel-ondel pernah jualan di Johor. Iya, aduh, memang lingkaran setan semua si Uliu. Ampun, beneran. Iya, kayak si Beruk ini. Waduh, bisa. Tapi kemarin kan si Uliu kan udah nge-live bareng kan si ondel-ondel sama si Cumi. Katanya dia nggak open BO gitu. Jadi membantah klarifikasi tante gitu. Padahal makan tante itu kan ya berdasarkan fakta gitu loh. Ngapain juga gua menjelek-jelekkan si Cumi kan? Kasihan si Chris terus yang jadi sasaran Beruk, padahal bukan Chris yang mulai. Iya, betul. Jadi ternyata itu si Beruk udah jauh jauh sebelum si Chris bergabung dengan grupnya si Beruk. Ya, tapi si Beruk yang mengata-ngatai Mas Uji, tapi si Beruk mengkambing hitamkan bahwa yang buat gosip itu yang mengata-ngatai si Mas Uji itu dituduh si Chris gitu loh, sedangkan si Chris nggak tahu menau gitu. Nah, jadi memang oh, gimana ya? Tapi gini Caroline, eh, oke kasihan, tapi sekarang kan udah ketahuan gitu, ya kan? Karena sampai kapanpun yang busuk itu bakalan nguap gitu, ditutupi berlapis-lapis ditutupi enggak, bakalan nguap gitu loh. Makanya orang tidak mau jadi eh, busuk ya, seperti menipu, berbohong seperti itu kebusukan ya. Itu kan pasti nanti suatu saat pasti terbongkar begitu, iya kan? Makanya kita itu sebelum bertindak kita itu harus berpikir dulu gitu ya. Jadi jangan asal bacot nanti efeknya nanti efek negatifnya, efek positifnya apakah nanti bacotan kita itu berimbas negatif atau positif. Kita harus berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Jangan bertindak dulu baru berpikir, itu sudah nggak baik ya. Yang ada udah huru hara, ya kan? Ya seperti kemarin-kemarin gak pernah berpikir si ondel-ondel dan si lesbi gue itu bakalan berteman dengan Mas Uji. Tapi ya manusia mereka-reka yang jahat, tapi yang kuasa merencanakan yang baik di depan kita, di hidup kita. Asal kita percaya atas kekuatan Tuhan itu, kita pasti dijagain. Dengan apapun kita pasti dijagain. Ya, dari si A, dari si B, jalan Tuhan itu tidak pernah bisa kita selami. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi si ondel-ondel, si Kopral Jono, si lesbi itu sudah benar-benar mereka yakin bahwa Mas Oji tidak akan pernah berbaikan dengan seorang Kloso. Ya. Itu sudah mereka tanda tangani. Hehe. Ternyata Elpis, sepatu Elpis, tas Elpis, sepatu Prada, tas Balencia dari Mbak Rindu, ya. Itu Elpis ya.
asli lesbi dan kamu ondel-ondel. Nyampe toh dari seorang Mas Oji yang kalian hina selama ini. Halu, 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 dibilang halu. Coba. Iya kan? Ternyata yang nyata itu adalah Mas Oji. Karena nyata Mas Oji itu bisa ketemuan dengan siapapun. Ya kan? Kalau live juga bisa dia tampil. Coba si lesbi. Suara juga palsu. Wajah juga disembunyikan. Coba. Aduh. Aduh. Sili. Aduh. Cumi kurir ke siapapun ada duit pasti bocor. Iya betul. Penyesalan terbesar si Beruk adalah kenapa si Chris dan si Boy tidak membalas cinta Beruk kepada naiklah kau Pukimi itu si Pok udah tidur. Dia lagi sakit. Ayo. Cinta si Mas Boy Boy. Enggak, gua enggak setuju. Ih, amit-amit. Ih, gila. Kasih Beruk. Kira-kira kau sedikit Pukimi nggak boleh gitu. Ih, amit-amit si Mas Boy Boy ganteng, si Chris ganteng. Masa ke si Beluk cinta si Beruk. Sebentar guys, aku matiin dulu lampu. Ini. Aduh. Kurang ajar ini si Pukimi. Chris, di mana kau Chris? Kau udah dijual sama Pukimi ke si Beruk. Aduh, enggak aku enggak mau. Aku enggak setuju kalau si Mas Boy Boy mencintai seorang Beruk. Enggak, aku enggak setuju. Aku simpan dulu makananku ini. Enggak mau. Enggak setuju Ibu Reda, ini obatnya bekerja ya. Saya ngantuk banget ya minum obat tenggorokan ini. Oh, oke. Kayaknya obatnya ini banget. Ngantuk banget. Kayaknya aku bobo dulu ya. Oke, besok lagi ya. Iya, besok lagi kita sambung ya. Selamat malam semuanya ya, guys. Bye-bye.